warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita belajar IPA, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan ridhonya bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. 4.1, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan baku. Materi pokok yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah penyelidikan IPA, pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Nah, kita belajar penyelidikan IPA terlebih dahulu. IPA adalah ilmu tentang segala sesuatu yang ada di diri manusia dan sekitarnya. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keturunannya. Di SD sudah belajar IPA ya? Ya, betul anak-anak. Berikutnya, IPA digolongkan menjadi 4 bidang objek yang dipelajari, yaitu yang pertama fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam. Kimia, menyelidiki tentang penyusun dan perubahan zat. Biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Astronomi adalah ilmu bumi dan antariksa, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Kita lanjut. Nah, ini adalah urutan langkah metode ilmiah. Yang pertama, menemukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis atau jawaban sementara. 3, merancang eksperimen atau untuk menguji hipotesis. Eksperimen itu percobaan atau praktek ya. Melakukan percobaan atau eksperimen. 5, mengumpulkan data atau informasi dari eksperimen. 6, menarik kesimpulan. 7, menguji kesimpulan dengan eksperimen lain. 8, merumuskan konsep, prinsip, atau hukum. Nah, itu adalah urutan langkah metode ilmiah dalam IPA, anak-anak. Kita lanjut. Laporan kegiatan praktikum sebagai bentuk mengkomunikasikan hasil pengamatan secara tertulis. Nah, sistematikanya yang pertama kalau sudah selesai praktek itu membuat laporan seperti ini. Yang pertama ada judul, tujuan, alat dan bahan, prosedur atau langkah kerja, hasil atau data pengamatan, analisis data dan pembahasannya, kesimpulan dan daftar pustaka. Nah, berikutnya kita belajar manfaat penyelidikan IPA. Yang pertama, dengan belajar IPA kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, mengapa matahari bersinar? Apa itu bulan? Mengapa bintang bersinar di malam hari? Ya. Yang kedua, kita bisa berpikir logis dan sistematis. Contohnya, menemukan suatu data. Apa kesimpulannya? 3, menyelesaikan masalah. Contohnya, bagaimana mendapatkan air bersih dan air keruh dari air keruh. Nah, itu kan menyelesaikan masalah. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Itu anak-anak, itu sungguh menyenangkan dalam belajar IPA. Nah, kita belajar pengukuran sekarang. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan angka. Contohnya panjang, waktu, massa, dan lain-lain. Kita akan belajar itu ya. Berikutnya satuan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Contohnya, tinggi badan A misalnya 155 cm. Jadi, tinggi merupakan besaran dan cm merupakan satuannya.
Besaran dibagi menjadi dua, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu atau tidak diturunkan dari besaran lain. Untuk mengingat besaran pokok secara mudah, kita menggunakan akronim JIWA SMP. J itu adalah jumlah zat, I intensitas cahaya, W itu adalah waktu, A itu adalah arus listrik, S itu adalah suhu, M itu adalah massa, dan P itu adalah panjang. JIWA SMP untuk memudahkan kita menghafal anak-anak ya. Satuannya itu bisa kita pelajari di tabel di bawah ini. Berikutnya kita belajar besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya nama besaran turunan besaran luas, lambang besaran turunannya A besar, lambang satuannya adalah meter persegi. Ada kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, dan massa jenis. Ini bisa kita pelajari di PPT yang sudah Bu Evin share di grup anak-anak ya. Nah, ini adalah tautan untuk belajar materi pengukuran. HTTPS dan seterusnya ini bisa kalian klik di PPT yang sudah Bu Evin share di grup IPA. Nah, Bu Evin akhiri untuk pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.